Arti persembahan Katina. Katina adalah persembahan jubah kepada para biku Buddha yang mempraktekkan kebenaran dan telah melalui masa wasa. Ini adalah kesempatan besar untuk menghasilkan jasa kebajikan bagi umat awam, dan itu memberi mereka buah jasa kebajikan yang luar biasa. Tetapi sebelum kita menyebutkan buah jasa kebajikan, mari kita belajar tentang arti Katina. Katina berarti pinggir bordir yang digunakan untuk menahan kain pada tempatnya. Itu bisa persegi panjang atau bulat. Setelah kain ditahan dan di tempatnya, menjahit kemudian difasilitasi. Artinya, lain dari Katina adalah persembahan jubah kepada para biku Buddha yang telah menyelesaikan masa wasa. Persembahan Katina adalah persembahan jubah dengan hormat kepada biku Buddha dimanapun berada. Kesempatan Katina juga bisa disebut musim berganti jubah. Pada awal ajaran Buddha, seorang biku harus mendapatkan jubahnya dengan membuat dari kain bekas seperti kain yang digunakan untuk membungkus tubuh, atau kain yang diambil dari tumpukan sampah. Pada masa itu, kain langka dan berharga. Ketika seorang biku membuat jubahnya dari kain bekas, itu menandakan mereka sebagai orang yang tertutup dalam mencari emansipasi. Selain itu, jubah yang terbuat dari kain bekas tidak akan menarik perhatian pencuri. Orang-orang pada masa itu berpikiran materi lama dan tambah sulam, dan itu tidak diinginkan oleh siapapun. Tetapi kemudian Sang Buddha mengizinkan para penyembah yang gemuk untuk mempersembahkan pakaian kepada para biku. Semuanya berawal ketika seorang tabib meminta izin kepada Sang Buddha untuk menawarkan kain kepada para biku, karena sulit bagi para biku untuk menemukannya. Desain jubah berasal dari Sang Buddha. Beliau menyuruh Anatta yang mulia mendananinya setelah sawah. Jubah dijahit menjadi satu dengan menggunakan banyak potongan kain sehingga terlihat seperti sawah untuk mengotori. Jubah dan membuatnya tidak diinginkan. Begitu para biku menerima jubah baru, Sang Buddha mengatur jubah untuk setidaknya 5 potong kain yang berbeda secara vertikal. Setiap bagian disebut mondola. Potongan yang lebih kecil disebut ada mondola. Biku itu dulu harus memotong kain dan kemudian mewarnai jubah itu sendiri, yang sulit dan memakan waktu. Mereka diizinkan untuk menggunakan bahan-bahan seperti 1 akar, 2 pohon, 3 daun, 4 bunga, 5 kulit kayu, 6 buah. Setelah kain dijahit menjadi jubah, kemudian akan dicelup. Warna yang digunakan adalah merah kuning atau kuning kusam.
Warna terlarang termasuk biru, nila, kuning, merah, merah muda pucat, oranye, merah muda, dan hitam. Para biku harus mempertimbangkan jubah sebelum menggunakannya. Mereka harus merenungkan tujuan dan penggunaan jubah sebelum mengenakannya. Setelah ritual selesai, tercapailah akan menggunakan jubah dan merawatnya dengan baik, karena jubah dianggap sebagai bendera kemenangan Arahat. Jubah lama akan digunakan untuk tujuan lain seperti melapisi langit-langit. Pelapis langit-langit lama kemudian akan digunakan sebagai lembaran. Sprei lama akan digunakan sebagai penutup lantai. Penutup lantai yang lama akan digunakan sebagai alas lantai. Keset lantai lama akan digunakan sebagai kain debu. Kain debu tua akan ditumbuk dan dicampur dengan tanah liat untuk melapisi dinding. Oleh karena itu, jubah yang dipersembahkan digunakan untuk banyak tujuan, dan persembahan jubah menghasilkan pahala kebajikan yang besar dari si pemberi. Sejarah persembahan Katina adalah sebagai berikut. Suatu ketika Sang Buddha sedang berdiam di wihara Jetawana di kota Sawati. Ada 30 biku dari Patiyarati yang sedang dalam perjalanan untuk menemui Sang Buddha di wihara Jetawana di kota Sawati. Mereka baru saja sampai di kota Seket, tidak terlalu jauh dari kota Sawati, ketika masa wasa tiba dan mereka harus tetap di tempat mereka berada. Para biku menyesali kenyataan bahwa mereka hanya berjarak kurang dari 100 km dari Sang Buddha, tetapi tidak dapat pergi dan melihatnya. Setelah masa-masa wasa, para biku memperbarui janji mereka untuk saling mendukung. Hujan masih mengguyur dengan deras. Hujan masih cukup deras setelah masa wasa, membuat tanah menjadi sangat berlumpur. Para biku bergegas melanjutkan perjalanan mereka untuk bertemu dengan Sang Buddha. Akibatnya, jubah usang mereka menjadi robek, basah, dan kotor. Itulah perjalanan yang sulit ke wihara Jetawana. Begitu mereka sampai di wihara, mereka segera pergi dan menemui Sang Buddha, meskipun jubah mereka basah dan kotor. Sang Buddha bertanya kepada para biku tentang kondisi kehidupan dan kesehatan mereka. Beliau ingin tahu bagaimana mereka menghabiskan masa wasa mereka dan apakah mereka rukun dan bisa meminta sedekah. Para biku menjawab bahwa mereka cukup sehat dan dapat hidup dengan cukup nyaman. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka telah hidup damai satu sama lain dan menerima cukup banyak sedekah dari orang-orang. Sang Buddha memperhatikan jubah mereka yang robek dan mengizinkan mereka untuk menerima jubah baru dari umat awam dalam waktu singkat 1 bulan setelah masa wasa.
Setelah menerima jubah baru, para biku diizinkan melakukan perjalanan ke tempat yang tenang dan damai untuk tujuan berlatih meditasi tanpa harus meminta izin. Untuk bepergian tanpa satu set jubah lengkap. Untuk makan dengan biku lain di meja yang sama atau dalam kelompok. Untuk menerima persembahan jubah tambahan. Untuk menyimpan jubah tambahan untuk digunakan oleh para biku sendiri tanpa harus menyediakannya untuk biku lain. Ini adalah sejarah persembahan Katina dan apa yang dapat dilakukan para biku setelah upacara.